Bapuknya udah gak ketolong, Manchester United depak Anthony Martial. Legenda Manchester United, Andy Cole buka suara terkait Anthony Martial. Ia menilai Manchester United sebaiknya segera berpisah dengan sang striker. Anthony Martial bergabung dengan Setan Merah di tahun 2015 silam. Di musim perdananya ia tampil dengan spektakuler, di mana ia menandai debutnya di skuad Manchester United dengan membobol gawang Liverpool. Diharapkan jadi bintang besar di Manchester United, performa Anthony Martial relatif mengecewakan. Penampilannya kerap naik turun dan situasi ini diperburuk dengan riwayat cedera sang striker yang cukup buruk. Andy Cole menilai sudah tidak ada gunanya lagi Manchester United mempertahankan Martial. Martial sudah berada di Manchester United selama 8 tahun dan ia masih belum mencetak 100 gol untuk United, buka Cole kepada Betfred. Cole menilai Martial telah tampil mengecewakan bersama Manchester United selama 8 tahun terakhir. Ia menilai sang striker bermain di bawah standar dan itu tercermin dari jumlah golnya yang sedikit. Dia adalah penyerang Manchester United dan ia bermain dengan rekan-rekan yang fantastis, jadi seharusnya ia minimal mencetak 20 gol dalam satu musim dan hingga saat ini ia paling bagus mencetak 17 gol di musim tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin, sambung Cole. Menurut Cole, Manchester United sudah tidak perlu lagi mengandalkan Martial. Ia menilai sang striker sebaiknya dilepas dan tempatnya diberikan ke penyerang lain. Martial sudah mendapatkan kesempatan dan waktu yang cukup di Manchester United. Dia pemain yang bagus, namun sayangnya ia tidak bisa memenuhi potensinya, sambung Cole. Saking buruknya penampilannya, para pendukung United tidak akan kaget jika ia dicadangkan Erik ten Hag, imbuhnya. Manchester United sendiri sudah menyiapkan pengganti Anthony Martial. Setan Merah kini memiliki Rasmus Højlund yang siap menjadi mesin gol baru Setan Merah. Bruno Fernandes siap jadi pelayan untuk Rasmus Højlund. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes punya harapan terkait Rasmus Højlund. Ia berharap bisa membantu sang striker mencetak banyak gol untuk Manchester United. Rasmus Højlund resmi bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia ditebus dari Atalanta dengan harga yang sangat mahal. Setelah menunggu agak lama, Rasmus Højlund akhirnya debut di tim utama Manchester United. Ia bermain sekitar 30 menit saat Manchester United dikalahkan Arsenal di pekan lalu. Bruno mengaku antusias dengan kedatangan Rasmus Højlund. Dari apa yang saya lihat, Højlund adalah seorang pekerja keras, buka Bruno kepada MU TV. Fernandes mengaku terkesan melihat penampilan Rasmus Højlund terutama di sesi latihan Manchester United. Ia menilai sang striker punya talenta dan sikap yang bagus untuk menjadi pemain top bagi Setan Merah. Dia benar-benar bekerja keras untuk bisa fit secepat mungkin agar bisa bermain dengan tim ini. Saya juga melihat dia memiliki energi dan kekuatan yang bagus, dan semoga ia bisa menghasilkan banyak gol bagi kami, sambung sang kapten. Fernandes mengaku ingin segera mendapatkan chemistry dengan sang striker. Ia berharap bisa membantu Rasmus Højlund mencetak banyak gol untuk Setan Merah. Saya ingin membangun koneksi dengannya sesegera mungkin seperti yang saya lakukan dengan para pemain sayap kami dan juga para winger kami, lanjut Fernandes. Tugas saya di sini untuk melayani mereka, jadi saya ingin mereka senang karena saya memberikan mereka banyak peluang. Setelah itu tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang saya buat untuk mencetak gol, ia menandaskan. Rasmus Højlund berpotensi mendapatkan start pertamanya di Manchester United pada pekan depan. Ia kemungkinan akan diturunkan sejak awal saat Manchester United berhadapan dengan Brighton di Old Trafford, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, malam nanti. Borussia Dortmund siap selamatkan karir Jadon Sancho. Jadon Sancho berpotensi meninggalkan Manchester United di awal 2024 nanti. Borussia Dortmund dilaporkan ingin memulangkan kembali sang winger. Sancho belakangan ini lagi ramai dibicarakan. Ini disebabkan ia dan Erik ten Hag tengah berseteru. Situasi ini membuat Jadon Sancho dilaporkan akan cabut dari Manchester United. Sejumlah klub dilaporkan siap memboyong pemain timnas Inggris tersebut. The Sun melaporkan bahwa salah satu peminat Sancho adalah Borussia Dortmund. Mantan klub sang winger disebut cukup serius ingin memulangkan Jadon Sancho. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini sedang mengupayakan untuk memulangkan Jadon Sancho. Saat masih membela mereka, Sancho merupakan salah satu pemain terbaik di Bundesliga. Produktivitasnya dalam mencetak gol dan assist tiap musimnya di atas rata-rata. Itulah mengapa Dortmund siap menampung Jadon Sancho kembali jika Manchester United tidak berkenan lagi padanya. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund saat ini sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Jadon Sancho.
Mereka berencana meminjam sang winger selama 6 bulan terlebih dahulu. Di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Pihak Dortmund masih menggodok detail dari penawaran ini dan mereka disebut akan melepaskan tawaran tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United lebih suka untuk menjual Sancho secara permanen di akhir tahun nanti. Mereka menargetkan sekitar 50 juta euro untuk mahar transfer sang winger. Sofyan Amrabat datang, fans Manchester United di Maroko bakal berlipat ganda. Sofyan Amrabat baru-baru ini bicara seputar kepindahannya ke Manchester United. Ia menilai kedatangannya ke Old Trafford akan membuat banyak masyarakat Maroko mendukung Setan Merah. Amrabat resmi menjadi pemain Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina selama 1 musim ke depan. Amrabat sendiri mencatatkan sejarah di United, ia menjadi pemain Maroko pertama yang pernah membela Setan Merah. Amrabat senang bisa jadi pionir pemain Maroko di Manchester United. Saya benar-benar bangga bisa jadi pemain Maroko pertama yang bermain di klub ini, ujar Amrabat kepada MUTV. Amrabat menyebut bahwa masyarakat Maroko sangat senang melihatnya bisa membela salah satu klub terbaik di dunia saat ini. Ia yakin bahwa bakal banyak fans Maroko yang akan menjadi pendukung Setan Merah dengan kepindahannya ini. Saya rasa banyak masyarakat Maroko yang sudah jadi pendukung Manchester United, namun saya yakin bakal ada jutaan fans United baru di Maroko, sambung Amrabat. Amrabat juga mengetahui bahwa ia mendapatkan banyak sambutan yang hangat dari fans United atas kepindahannya ke Inggris ini. Ia bertekad untuk membalas kebaikan para fans itu dengan memberikan performa terbaiknya di atas lapangan. Masyarakat Maroko sangat bangga atas kepindahan saya ini. Saya harap saya bisa membuat mereka dan juga para fans United bangga pada diri saya. Saya juga sangat bahagia dan bangga bisa pindah ke klub ini, imbuhnya. Amrabat sendiri saat ini sedang mempersiapkan diri untuk debut di skuad Manchester United. Ia kemungkinan akan debut di pekan kelima EPL saat Manchester United menjamu Brighton di Old Trafford. Lepas Jadon Sancho ke Munchen, Manchester United bidik Joao Palhinha. Bayern Munchen dikabarkan tergiur tampung Jadon Sancho dari Manchester United di bursa transfer usai sang pemain terlibat cekcok dengan Erik ten Hag. Bayern Munchen tertarik merekrut winger Manchester United, Jadon Sancho, pada bursa transfer musim dingin 2024 setelah masa depannya diragukan. Masa depan Sancho menjadi tanya besar setelah Erik ten Hag sempat mengemukan bahwa performa sang pemain tak cukup baik di sesi latihan sehingga tak dibawa dalam laga Liga Inggris kontra Arsenal. Satu hal yang menjadi masalah adalah ketika Jadon Sancho langsung merespons perkataan Erik ten Hag di sosial media dengan menyebut bahwa ia dikambing hitamkan. Media Vicajes melaporkan bahwa Bayern Munchen muncul sebagai salah satu klub yang tertarik untuk menyelamatkan karir Sancho setelah masa depannya menjadi tanda tanya. Laporan itu mengeklaim bahwa Bayern Munchen mengontak Jadon Sancho sepanjang musim panas yang berarti sang pemain sudah tahu dengan rencana Munchen. Melansir Chaut Offside, Manchester United saat ini dikaitkan dengan gelandang bertahan Fulham yang bernama Joao Palhinha. Mereka kabarnya siap untuk memperjuangkannya pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 mendatang. Hal ini juga mendapat sorotan dari ahli transfer ternama Italia, Fabrizio Romano, yang mengatakan bahwa rasanya Palhinha tidak akan dikejar Manchester United. Seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya, Bayern Munchen sudah sangat dekat untuk mendapatkan Joao Palhinha di musim panas ini, ujar Romano. Saya juga menyadari bahwa Manchester United menjadi salah satu peminat sang pemain pada Januari tahun 2024, namun, saya bukan orang yang membahas rumor tentang sesuatu yang masih 4 bulan lagi. Untuk saat ini, tidak ada konfirmasi apapun, sebab, Manchester United juga sudah mengeluarkan uang untuk gelandang bertahan lain, yakni Sofyan Amrabat. Saya malah berpikir bahwa Bayern Munchen akan kembali mendekatinya, namun sekali lagi, masih terlalu dini untuk membahas soal ini, tutupnya. Manchester United diminta pecat Erik ten Hag gara-gara perlakuan ke Rasmus Højlund. Keluarga Glazer bisa mendepak Erik ten Hag dari klub Liga Inggris Premier League, Manchester United, hanya gara-gara Rasmus Højlund. Manchester United belum menampilkan performa terbaiknya di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024, mereka baru menang 2 kali dan sudah kalah 2 kali. Melansir dari Express, mantan bek Setan Merah yang berkarir sebagai pundit saat ini mengatakan bahwa fans bakal meminta Glazer untuk memecat ten Hag kalau tidak menurunkan Rasmus Højlund sebagai starter. Kalau Højlund tidak menjadi starter di laga melawan Brighton, maka semua fans akan meminta Erik ten Hag untuk mundur dari jabatannya, ujar Parker. Sangat tidak masuk akal kalau dia duduk di bangku cadangan lagi. Anthony Martial juga tidak seharusnya di bangku cadangan.
pasti ada pemain muda lain yang lebih pantas untuk duduk di bangku itu dan Hwailun harus menjadi pilihan pertama untuk posisi striker, tutupnya. Komentar dari Paul Parker itu menyoroti kekalahan Manchester United saat menghadapi Arsenal dengan skor 1-3. Kala itu, Ten Hag menurunkan Anthony Martial sebagai starter dan Hwailun duduk di bangku cadangan. Pada akhirnya, Ten Hag mengizinkan Hwailun masuk menggantikan Martial pada menit 67, meskipun hal ini tidak mengubah keadaan. Parker menilai bahwa Hwailun seharusnya menjadi pilihan utama Erik ten Hag dibanding Anthony Martial. Kalau sang pelatih tidak melakukannya, Parker meyakini bahwa fans bakal menuntut Glazer untuk mendepak Ten Hag. Meski demikian, ini hanyalah sebatas opini dari seorang pundit sekaligus legenda Manchester United. Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024 juga baru berjalan 4 pekan. Masih banyak waktu bagi setan merah berbenah.